المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Orang itu yang penting sehat. Sehat, makan nasi, lauknya sambelnya, cocolannya ayam bakar enak, gitu kan? Apalagi sate gitu kan. Yang penting sehat. Nah, oleh karena itu kesehatan ini patut kita syukuri yang Allah berikan sama kita. Mudah-mudahan apalagi di bulan sekarang adalah di bulan Rajab, di mana Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan kebaikan. Karena keberkahan adalah kebaikan, sebuah kebaikan di bulan Rajab. Maka Rasulullah ketika masuk dalam bulan Rajab ini, yang pertama memperbanyak doa. Ya, doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami, kesehatan kami, kesempatan kami ke dalam bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bersyukur, minasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul ummah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan, saya mau minum dulu agak. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-12 yang kemarin ditanyakan, ya, yaitu tentang apa itu? Kalbun, ya. Ya, orangnya nggak datang, biasanya di sana tuh, yang biasanya di sana. Ya, baik, mari kita baca ya, yang punya hadis, yang belum maksudnya dibaca di langsung saja. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya adalah tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat aw lahunna bit-turabi. Akhrajahu Muslim wa fi lafdhin lahu falyurikhu wa li Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna. Ini hadis yang ke-12, ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, sanadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhur itu artinya suci, ya. Jadi toharo berarti artinya suci. Tuhuru berarti jamak daripada tuhur. Tuhuru berarti tuhuru inai, sucinya inai ahadikum,
tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana atau tempat di antara kalian atau kita semuanya. Jadi tuhuru ina'i ahadikum, sucinya tempat kita semuanya, maksudnya bejana, entah itu ember, ya, entah itu bak, ya, apa saja yang mungkin bisa diisi oleh air dan lain sebagainya. Itu bisa suci ketika apa? Idza walagha. Kalau di dalam dulul maromnya di sini bacanya walagha, tapi dalam kitab Subul Salamnya dibaca waligha. Ada walagha, ada waligha. Ketika idza walagha, ketika menjilat fihi pada ina atau bejana itu, apa yang menjilat? Al-kalbu, anjing. Nah, itu kan. Bagaimana sucinya? Ya, apabila kita punya tempat, kita punya bejana, kemudian dijilat oleh anjing, maka apa di sini? Ayaghsilahu, hendaknya ia membasuh sab'a marratin, 7 kali. Nah, jadi ketika kita punya tempat, kemudian tempat itu dijilati oleh anjing, maka disuruh untuk membasuhnya 7 kali. Nah, ini aulahunna biturabi, salah satunya harus dicampur dengan tanah, yaitu turab itu bisa artinya debu, kan gitu kan, bisa dari debu. Berarti tanah yang sudah apa namanya itu, yang halus, ya, tanah yang halus. Nah, maksudnya apa di sini? Ayaghsilahu al-ina'u, ketika kita punya bejana yang apa namanya tadi, dijilat oleh anjing, maka salah satunya harus dicampur dengan tanah, salah satu airnya itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hukum di sini, ya. Hukumnya apa? Yang pertama adalah kenapa harus dicuci? Awwaluha najasatu fammil kalbi. Jadi karena najisnya mulutnya anjing tadi. Jadi mulutnya anjing itu najis, ya, air liurnya itu kan, air liurnya itu najis, makanya harus dicuci, gitu kan. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan untuk wajibnya 7 kali itu adalah an-nadbu, karena sunnah. Jadi mengulang kali basuhan 7 kali itu pada dasarnya adalah untuk sunnah, ikut sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hukum di sini juga bahwa ketika kita membasuh itu bukan semata-mata kita niatnya menghilangkan najis tadi, tapi apa? Litta'abbud, untuk menyembah kepada, untuk beribadah kepada. Jadi ketika kita punya tempat atau diri kita lah dijilati oleh anjing, nah, maka kita harus, salah satunya niatnya adalah litta'abbud. Tidak hanya kita berniat untuk menghilangkan najis saja, tapi litta'abbud, untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada dasarnya di dalam kitab Subul Salam ini membasuhnya itu adalah salah satu marrat, ya. Qala yaghsilu min wulughihi salasa marrat kama akhrajahu at-Tahawi wa Daruqutni. Nah, ini ada pendapat yang pada dasarnya itu ketika tempat itu dijilat oleh anjing maka 3 kali basuhan. Akan tetapi 3 kali basuhan itu bukan sunnah, ya kan, ya? Tapi sunnahnya adalah 7 kali. Nah, untuk mencampur salah satunya apa namanya air itu, wa ukhrahunna aw ulahunna, mau di awal atau mau di akhir. Boleh di awal basuhan atau boleh di akhir basuhan. Jadi di awal basuhan atau di akhir basuhan.
salah satunya dicampur dengan tanah airnya. Kemudian bagaimana kalau kita al-mubasyarah, tidak memegang ini gitu kan? Kalau kita al-mubasyarah, salah satunya kalau misalnya kering, ya sama-sama kering, manusia dengan manusianya, manusia dengan hewan tadi kok kering, maka di sini tidak dihukumi najis atau tidak dihukumi menjadi najis. Yang penting tidak terkena air liur. Kalau badannya itu bulu-bulunya itu, maka tidak dihukumi najis. Tapi asalkan salah satunya semuanya kering. Tapi kalau salah satunya basah, kita nyenggol basah, kemudian atau hewannya tadi basah, gitu kan? Maka terkena najis, hukum najis. Paham ya? Paham ya? Sama juga ketika kita punya pakaian, kemudian dijilatin anjing, ya, atau terkena kotoran anjing, ya, sama basuhnya juga sama 7 kali basuhan. Salah satunya membasuhnya adalah dicampur dengan tanah. Dihilangi dulu, boleh mencampurnya di awal dulu. Yang pertama dicampur dengan tanah dulu, ya kan? Kemudian yang terakhir baru dibasuh dengan air yang bersih. Sampai 7 kali basuhan. 7 kali basuhan itu misalnya kita punya, misalnya punya 7 lah, 7 berarti 4, 5, 7 lah, kita contohkan. Yang satunya ini dicampur dengan tanah. Boleh dicampur tanah itu dibasuh di awal. Nah, kemudian setelah itu basuh yang kedua dengan air biasa. Ketiga, keempat, kelima, keenam, nah itu dengan air biasa. Atau misalnya salah satunya tanah, tapi tanahnya yang terakhir. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dengan air biasa, ya kan? Ketujuhnya tanah. Nah, air yang sudah dicampur dengan tanah, boleh ya, seperti itu. Itu misalnya baju atau badan kita. Tapi kalau misalnya ina atau misalnya tadi air bejana, tempat itu ada airnya, apa Rasulullah mengatakan di sini, fal yurikhu, maka buanglah air itu. Air sudah barangkali dijilati oleh anjing itu disuruh untuk dibuang, tidak boleh dipakai, baik dipakai untuk bersuci atau dipakai untuk berbagai hal. Tapi kalau bejananya bacanya dicuci, airnya dibuang, ya kan? Airnya dibuang, misalnya ada airnya, kemudian bejananya kan dijilatkan, mungkin anjingnya ini mau minum, ya, nggak bisa juga kan? Ada tempat, ada airnya, kemudian anjingnya itu jilatin. Nah ini, maka fal yuriku, airnya buang, bejananya dicuci. Nah, tempatnya dicuci dan cucinya sebanyak 7 kali. Sama. Paham nih hadis ini? Ya. Tanah itu diganti dengan sabun boleh? Mungkin tidak bisa. Dulu belum ada sabun gitu kali. Tidak bisa. Harus tanah. Ya, harus tanah. Karena di sini tidak. Saya cari-cari bisa nggak diganti dengan penggantinya. Karena begini, menurut analisis anjing itu mengandung penyakit virus, ya, dan tidak bisa dibunuh oleh apapun kecuali dengan tanah tadi. Maka tanah itu yang bisa membunuh virus yang dibawa oleh anjing tadi. Setelahnya pakai sabun, ya silakan, kan begitu kan? Tapi 7 kali dulu tuh, ya. Jadi sunnahnya dulu, ya kan? Anjurannya dulu, karena najisnya anjing itu adalah termasuk najis moga Allah. Ya, najis yang berat. Kan najis kan ada 3. Yang pertama mukhafafah, yang kedua mutawassithah, yang ketiga mughalladhah. Kalau mukhafafah, kencingnya anak bayi
yang hanya minum ASI. Nah, hanya minum ASI. Nah, sekarang kalau bayi itu sudah minum susu kopi, susu apa namanya itu? Formula. Nah, itu berarti udah mutawasito. Ya, mutawasito. Begitu. Nah, ini kan. Tapi kalau air kencingnya perempuan, bayi perempuan itu sudah mutawasito. Iya, beda. Nah, itu kan. Nah, kalau mau khafafah itu cuma dilap cukup. Ya, misalnya pakai air, pakai tisu lah, taruhin air, dilap saja, itu sudah suci. Atau misalnya kita lagi ngomong bocah, kemudian bocahnya kencing, ya kan? Cukup ambil air aja. Asalkan bayinya tadi ASI, kan gitu kan? Baru minum ASI. Tapi anak sekarang kan minumnya udah itu kan? Udah aneh, udah minum gitu kan? Iya. Air udah macam-macam, akhirnya udah terus itu. Yang bejana dijilat anjing, tapi kalau seandainya langsung jilatan anjing atau misal ada tempat duduk yang dijilat anjing kita pegang gitu mencuci sama. Tadi misalnya kita dijilat anjing atau mohon maaf kita nginjek kotoran anjing atau bekas air kencingnya anjing yang masih basah lah katakanlah, kemudian nempel di tubuh kita, tetap dibasuhnya dengan sab'amarot, ya. Jadi sama dengan seperti bejana yang dijilat oleh anjing tadi. Tapi itu ya. Baju tadi ditanyakan baju sama. Bapak-bapak ada anjing dipegang-pegang nggak apa-apa. Kan gitu kan? Dipegang-pegang nggak apa-apa. Asalkan kering. Tapi kalau basah, basah nggak dikira juga. Iya. Nah, di sini ada nih. Wa mubasyaratu ilaha fala budda ala najasatin aini. Jadi kalau wa mubasyaratihi, kalau bersentuhan dengan anjing tadi, fala yadullu ala najasah, tidak menunjukkan najis, artinya tidak najis. Jadi kalau mubasyarahnya dengan badannya, fala yadullu ala najasah, tidak najis. Tapi kalau misalnya tadi, misalnya bifamihi, ya, dengan mulutnya, air liurnya, kotorannya, maka tetap mengandung najis. Itu najisnya buruk apa? Iya. Kalau bejananya besar, gimana setoran gitu kan, dijilatin anjing juga. Sama. Ya, sama. Mau kecil, mau besar, mau setengah, mau kecil banget, ya sama perilakunya. Misalnya ada gelas, gelasnya dijilatin, ya sama dengan diperlakukan. Seperti itu. Sama. Iya, jadi yang dijilat saja, jangan semua. Yang dijilatnya di mana ini? Ini pertanyaan terlalu cerdas. Kalau misalnya kemarin kita bahas masalah yang 2 bulan itu tetap sama pakai prinsipnya kemarin. Kalau di atas 2 bulan misalnya ada anjing minum air, tapi kan ada kolam minum gila-gila airnya apakah? Airnya kalau di sini kan tidak ada penjelasan, mau air 2 bulan, mau sedikit atau banyak. Nah, kemudian di sini juga tidak ada penjelasan tentang airnya itu sedikit atau banyak. Kan gitu kan. Yang penting itu ada airnya buang. Kan gitu kan. Paham gitu ya? Air liurnya juga najis. Tadi sampai mana? Najis mukhafafah ya. Mukhafafah tadi. Kalau mutawassit berarti
najis yang sedang, ya, seperti air kencing, gitu kan. Nah, anak-anak yang sudah makan ABC itu berarti dibasuh. Yang dibasuhnya berarti harus membasuh dengan air. Nah, nanti ada. Ada nih ada hadisnya. Kalau ini secara umum itu kotoran itu najis. Kan itu kan? Secara umum kotoran itu najis. Nah ini sekarang hadis yang ke-13. Ini tentang anjing, paham ya? Paham ya? Nah, sebenarnya misalnya orang muslim itu memelihara anjing boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Asalkan bisa menjaganya. Kan gitu kan? Asalkan bisa menjaganya. Tapi tidak dianjurkan kalau harus enggak. Karena mayoritas muslim misalnya untuk apa? Misalnya untuk menjaga rumah, untuk keamanan kan gitu kan. Boleh-boleh saja. Ya. Ini tempat tulisan tanpa disengaja tempat duduk itu dikencingi sama anjing atau manusia. Itu ada orang tiba-tiba menuduh dia nggak tahu Ustaz bahwa itu setelah dikencingi sama manusia sama anjing itu tetap dilanjutkan dulunya atau gimana? Kalau nggak tahu ya nggak ada hukum. Tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang tahu pasti dibersihkan. Iya, bersihkan dulu. Iya. Orang itu kena hukum karena ngerti. Karena itu. Jadi orang nggak ngerti itu kan sama dengan orang gila gitu. Jadi kan orang nggak ngerti gitu kan. Nggak ngerti ya berarti sama gitu. Karena nggak ngerti. Jadi kalau orang nggak ngerti itu ya nggak ada hukum. Misalnya lagi puasa, nggak ngerti kalau makan itu batalin puasa. Atau minum lah katakanlah, nggak ngerti kalau minum kalau makan mungkin batalin puasa. Nggak ngerti kalau minum itu batalin puasa. Gitu kan? Nggak ngerti. Tiba-tiba datang tuh pesen boba gitu kan, lagi puasa, minum, udah habis. Baru Pak Taufik datang, puasanya batal. Waduh nggak ngerti saya kalau minum batalin puasa, tapi asalkan nggak ngerti. Kan gitu kan? Asalkan nggak ngerti kan? Jadi nggak ngerti kan? Ambil ya. Jadi kalau hukum nggak ngerti, ya nggak ada hukum. Ya. Nggak usah ngaji. Oh iya, ini nggak apa-apa. Kan namanya hidup kan milih, ya kan? Life of choice, kan? Ya kan? Ngaji lebih bagus, nggak ngaji kurang bagus. Kali gitu kan? Ngaji dapat teh kotak, nggak ngaji dapat. Ya kan? Benar nggak? Iya, setuju Bu? Setuju kan? Ya oke. Kita nyantai aja bahasnya ya. Paham itu ya? Paham ya? Oh iya silakan. Kalau kalau masalah mencuci kan, bahasa mencuci, bilas, basuh segala macam itu sama kah artinya di dalam bahasa Arab? Beda. Kalau mencuci itu, ya kan? Tapi kalau bahasa kita Indonesia kan mencuci, membilas sama kan? Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ghuslu sama ghuslu perbedaan. Ya. Kalau di sini ghuslu sama ghuslu. Ada yang diartikan mandi, ada yang diartikan membilas, membasuh, mencuci sama aja. Jadi mencuci, membasuh, membilas sama aja. Ya, bahasanya satu. Ya. Makanya di sini ghuslu. Kalau ghuslu artinya mandi. Nah, gitu kan. Maka di sini bahasanya adalah ghuslu. Ya, ghuslu berarti mencuci. Ya gitu kan. Membasuh, membilas. Kalau baju mungkin kita dibilas. Ya kan? Dibasuh habisnya juga seperti itu. Gitu ya. Baik, kita selanjutnya biar bab ini selesai. Nah, Ada lagi? Oh iya, kasih lagi. misalnya nggak ada air, nah itu gimana Ustaz?
Kalau nggak ada air ya cukup dengan debu saja. Iya kan, orang nggak ada air, ya kan? Dengan ditayamum. Tetap tunjukkan. Kalau tayamum cukup sekali, ya kan? Udah pakai air, udah. Kalau nggak ada air, kan lihat. Seperti wudu nggak ada air dengan tayamum, mandi junub nggak ada air ya dengan tayamum. Harus baca niat. Nggak usah niat ingsun ngilangi najis, nggak usah. Nggak usah bersuara gitu ya. Kalau wudu niat, kalau mandi harus niat, kalau cuci dia nggak usah niat. Ya. Baik, udah paham barangkali ya? Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang hadis yang ke-13. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Qatadah ya, radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi masalah anjing, sekarang masalah qala fil hirra, masalah kucing. Nah, ini masalah kucing. Apa kata Nabi? Innaha laisat binajasin. Kucing itu nggak najis. Jadi kalau ada bencana dijilatin kucing nggak najis, ya kan? Bukannya hewan yang bertaring itu najis toh? Beda. Kucing tarik kan? Dimakan boleh, nggak boleh dimakan. Maksudnya itu nggak boleh dimakan. Garong itu Pak. Maksudnya keharamannya itu haram, nggak boleh dimakan. Air liur itu nggak najis juga? Enggak, di sini kan nggak ada tuh. Laisat binajasin. Jadi nggak najis. Artinya laisat binajasin. Tapi kalau buang air kecil bisa? Orang manusia aja najis, apalagi kucing itu kan. Jelas bau Pak. Gitu kan. Kalau kotoran, semua kotoran itu najis. Air liurnya nggak najis? Enggak najis. Nah, nanti coba nih kita kasih nih hadis ini. Ya. Innaha laisat binajasin, bahwa kucing itu laisat binajasin. Ya. Bahwa kucing itu enggak najis. Kenapa? Innama hiya minat tawafaini alaikum. Karena kucing itu adalah hewan yang berkeliaran di antara kalian semua, yang biasa keliaran di rumah. Maka kucing itu nggak najis. Ya, jadi alasannya adalah karena kucing itu hewan yang berkeliaran di rumah. Tawaf itu artinya mubeng-mubeng, muter-muter di rumah. Ya, biasa muter-muter di rumah. Ya, anjing beda lagi. Ya, kalau dulu kan anjing beda lagi. Termasuk ini udah masuk kucing ini. Udah masuk gimana? Ini udah turun derajat ini. Kan? Jadi wa inna laisat binajasin, bahwa kucing itu enggak najis. Ya. Coba kita lihat daripada tafsir ini ya, bahwa kucing itu tidak najis. Innaha laisat ayfala yang jusu ma la masahu. Artinya ketika kita bersentuhan dengan kucing itu juga nggak najis, dengan air liurnya dan lain sebagainya. Maka dengan apapun, dengan alasan seperti inilah, maka kucing itu dihukumi tidak najis, tidak seperti tadi anjing. Ya. Mau yang air liurnya, tapi kalau kotoran tetap najis. Ya, semua kotoran itu yang najis. Kullu qadharatun najasatun. Nah, kotorannya adalah mutawassithah. Nah, itu mutawassithah. Tapi kalau anjing tadi berat, kan gitu kan? Iya, jadi hukumnya adalah berat. Tapi kalau misalnya kucing berarti mutawassithah. Cukup dibilas, dibasuh seperti biasa kita menghilangkan najis. Nah, ketika menghilangkan najis itu harus diperhatikan
baunya ada 3. Yang pertama, baunya masih ada nggak? Gitu kan? Rasanya masih ada nggak? Rasa, misalnya mohon maaf Pak, kotoran kucing rasanya kayak apa? Dan warnanya, ini warnanya. Jadi kalau ingin kita mengetahui itu tempat itu sudah suci apa belum, itu buktikan tadi ya, rasanya warnanya dengan warnanya, kemudian baunya, kemudian rasanya. Nah, biasanya itu kerut-kerut gitu kan. Nah, Baunya aja loh. ya penting kalau dijilat gitu kan. Yang pertama baunya, di baunya udah nggak ada ya kan. Kemudian warnanya, untuk memastikan lagi ya rasanya. Dirasa ya, dirasa gitu kan. Dirasa ya, tapi itu ya, pada dasarnya kucing itu tidak najis. Ingat itu ya. Oh, mau sholat pegang-pegang kucing, ya nggak apa-apa. Kan gitu kan. Mau sholat, mau baca Quran, sampingnya ada kucing, kemudian kucingnya minta paku di sini, ya nggak apa-apa. Karena tadi laisa binajasin, bahwa kucing itu tidak najis. Silakan mau melihara kucing, bahkan kucing itu kita dianjurkan untuk memelihara kucing. Rasulullah itu senang sama kucing, hadisnya gitu. Ya, hadisnya Rasulullah itu senang sama kucing. Jadi hewan yang disenangi oleh Rasulullah adalah kucing. Nah, secara gaib ya, bahwa yang pertama adalah kucing. Kucing itu bisa menangkal energi negatif. Jadi gitu ya. Jadi kucing itu bisa menangkal energi negatif, dan malaikat senang sama kucing tadi. Memang seperti itu, ya kan? Jadi bisa menangkal energi negatif kalau kucing. Ya, takut kucing. Oh, saya takut kucing. Nah, jadi malaikat itu senang sama kucing. Ya, gitu ya. Jadi hadis yang ke-13 ini adalah menerangkan tentang kucing ya. Kucing itu tidak najis, tapi kotorannya najis. Ingat ya. Ini ada pertanyaan kali kalau kucing. Oh, kucing, silakan. Bulu. Ya. Bagaimana kalau kita misalnya ada bulu yang nempel di kita? Nah, nanti di hadis yang terakhir nih ada. Enggak, ini mudah-mudahan nyampe. Bulu anjing dibaca di bulu anjing. Bulu kucing. Karena balik lagi anjing. Mau balik anjing. Jangan balik lagi ke anjing. Baik. Selanjutnya sekarang hadis yang ke-14. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah khadim Rasulullah ya. Anas bin Malik itu adalah pelayannya Rasulullah selama 10 tahun. Hanya itu ketika Rasulullah baru nyampe ke Madinah, Anas bin Malik itu pelayannya Rasulullah. Ini makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kenapa? Karena Anas bin Malik itu pelayannya Rasulullah. Jadi tahu Rasulullah itu bagaimana. Rasulullah itu tahu. Selain daripada istrinya Rasulullah SAW. Itu qala jaa Arabi. Tiba-tiba datang seorang Arabi. Arabi itu adalah Al-Badiyah. Al-Badiyah itu suku pedalaman. Ya, suku pedalaman itu yang hidupnya di hutan, di dalam. Makanya di orang Arab itu namanya Arabi. Fabala fi ta'ifatil masjid. Tiba-tiba seorang Arabi tadi, orang Badui itu tiba-tiba kencing di pojok masjid. Nah, ini Rasulullah lagi kumpul-kumpul dengan para sahabat, ada datang seorang Badui, tiba-tiba datang seorang Badui ini kencing di pojok masjid.
Nah, tiba-tiba kencing, wah, kan gitu kan. Apa yang dilakukan para sahabat ini, Rasulullah dan para sahabatnya nih? Fazajarahun nas, maka manusia itu, para sahabatnya itu menghardiknya. Mengolok-olok lah, kamu kok kencing di situ, nggak tahu nih ada Rasulullah, mungkin begitu kan? Kalau kitanya begitu kan, nggak tahu dulu ini masjid, kan gitu kan? Ini kan cuma sholat, kan gitu kan? Kemudian para sahabatnya menghardik, mengolok-olok si Badui tadi. Apa kata Rasulullah? Fanahahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, jangan begitu, ya kan? Jangan mengolok. Rasulullah nggak nyegah. Rasulullah langsung ceramain di situ kan? Para sahabatnya itu, apa saya bunuh aja? Jangan. Karena gitu. Padahal dalam beberapa hadis itu begitu. Jadi orang Badui itu kencing di pojok masjid, para sahabat yang marah. Fazajarun nas, ya, orang-orang pada marah dan para sahabatnya, tapi Rasulullah mencegahnya, jangan seperti itu, ya. Ini Rasulullah. Falamma adza baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin. Ketika Arabi ini sudah selesai dari kencingnya, maka amar Nabi menyuruh kepada para sahabatnya suruh ngambil air dengan ember. Untuk apa? Fa'uhriqa alaihi, untuk menyiramnya, siram. Nah, itu. Untuk disiram. Jadi artinya di sini kalau ada kencing disiram sudah beres kan gitu kan? Dengan seember, udah nantinya hilang. Ya, biur hilang. Nah, tapi ada apa pelajaran di sini? Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur seseorang itu dengan tidak marah-marah. Karena apa kata Rasul? Biarkan saja, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa ini adalah masjid. Ini orang Arab ini baru masuk Islam, gitu kan? Baru masuk Islam nggak ngerti. Kalau kencing di masjid itu nggak boleh. Di Masjid Nabawi yang sekarang. Dulu kan masjidnya bukan seperti itu kan, masih tanah mungkin. Nah, maka kencingnya langsung hilang, kemudian disiram. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabatnya yang sabar. Maka karena Rasulullah di sini mencegah, ya, mencegah apa? Wa minha arifku. Rasulullah itu dengan lemah lembut. Kenapa? Mereka itu biljahil, mereka kencing di situ gak ngerti. Kalau itu masjid, ya, bi'adamit ta'nif, dengan tidak memberikan kekerasan. Ya, ada orang gak ngerti kencing di toilet itu enggak. Tapi Rasulullah berrifki, ya, berrifki itu berarti dengan lemah lembut Rasulullah. Maka di sini nggak boleh kita orang Islam marah-marah, gitu kan? Karena Rasulullah itu nggak pernah marah, ya. Walaupun kita dihina, dicaci, dimaki, tetap dirifki. Banyak kan kemarin di Swiss, di mana di Belanda, Al-Quran dibakar, gitu kan? Ya kan, disobek-sobek, dibakar. Tetap kita umat Islam nggak boleh marah. Nggak boleh dengan kekerasan. Ya ada mutani, nggak boleh kita mengadakan kekerasan. Seperti tadi, ya, seperti orang Badui tiba-tiba kencing di pojoknya masjid, Rasulullah mencegahnya untuk makan. Dicegah sama Rasulullah, bahkan ke Rasulullah, jangan seperti itu cara mengingatkannya. Maka setelah itu orang udah disiram, si Badui ini dipanggil oleh Rasulullah, ya. Apa kata Rasulullah? Inna hadzal masajid la tasluhu syai' min hadzal baul walal qadam. Pak, dengan lemah Rasulullah kasih pengertian kepada seorang Badui tadi. Ini masjid nggak boleh untuk kencing, nggak boleh untuk membuang kotoran, nggak boleh. Kenapa? Rasulullah mengatakan wa inna ma hiya li dzikrillah azza wa jalla. Masjid ini hanya untuk berzikir kepada Allah. Nah ini. Jadi masjid ini untuk berzikir kepada Allah, nggak boleh. Kemudian kata Rasulullah, mana ini? Tulisannya hilang.
li dzikrillah azza wa jalla wa qiraatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Nah, itu masjid. Nah, jadi sama, jadi musola juga. Ya, jadi makanya ada yang ekstrim gitu kan, oh nggak boleh tuh makan di masjid. Nah gitu kan, ini nggak boleh gitu kan. Selagi kita bisa menjaga kebersihan, kesuciannya, ya boleh saja. Nah, tapi perkaranya mubah, ya, tapi mubah kan gitu kan. Makanya masjid ini ya harus kita pelihara dengan kebersihan. Ya, ini kan banyak anak-anak gitu kan, mungkin dari mana-mana nggak pakai sandal, gitu kan. Nah, ini perlu dikasih pengertian, dikasih pelajaran untuk anak-anak kita. Nah, seperti itu. Paham ini ya? Hadis yang ke-14. Ya, ada pertanyaan di yang 14 ini? Berarti makan-makan di sini itu makruh ya Ustaz? Iya. Jadi makan itu. Sebenarnya lebih baik nggak makan di sini. Makan di sini nanti makannya di warung Padang kan itu kan. Itu lebih bagus itu. Bisa kita langsung ke sederhana yang di apa namanya itu pertigaan Bintaro itu kan. Ada bambu sih nyantai aja. Itu hukumnya wajib itu. Ya bapak-bapak, kata bapak waso gitu, kan gitu kan. Ya boleh-boleh aja ya makan silakan. Ya minum apa saya juga minum. Lanjutin kan nih? Nah, ini 2 hadis dulu lagi. Ya, ada. Jadi kita kekuatannya berarti tiga hadis ya, 3 hadis kekuatan kita sampai maghrib sampai isya 3 hadis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang pertama adalah tentang najisnya anjing ya, yang harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Yang salah satunya harus dicampur dengan tanah ya. Boleh di tanah itu di awal basuhan atau di akhir basuhan. Kemudian itu bejana ya. Kemudian air yang dijilati oleh anjing maka harus dibuang, jangan dipakai lagi. Kemudian yang kedua, hukum daripada kucing ya. Kucing itu tidak najis ya. Kucing itu tidak najis ya. Baik ketika kucing itu menjilat, itu nggak najis. Nah, tapi bulu ketika nempel ini sebenarnya ada di sini ya. Maka saya bahas lagi. Yang hadis 17 itu apabila di hadis 17 ini apabila anggota tubuh dari hewan itu terlepas dari badannya, maka dia dihukumi mayyitun, maka dihukumi bangkai. Ya, maka dihukumi bangkai. Berarti tidak boleh. Ya, harus dibuang dulu. Ya. Jadi di sini nih, yang 17-nya saya jawab di sini. Dari 17-nya. Sekarang gitu kan, dari persatu, ya kan? Jadi ketika ada bulu kucing kok nempel di kita, ya itu, maka kita harus bersihkan dulu. Karena apa? Di sini maquti'a minal bahima wa hiya hayatun wa huwa mayyitun. Jadi sesuatu yang terlepas dari hewan dan hewan itu masih hidup, dan yang terlepas itu fa huwa mayyitun dihukumi mayyit. Nah, seperti itu. Maka karena bangkai berarti najis. Ada bangkai yang tidak najis, ada 2. Yang pertama belalang, ini hadis yang ke-15-nya, ke-16-nya ya. Yang ke-15-nya, dan yang kedua adalah belalang, yang kedua adalah yang pertama belalang, yang kedua adalah ikan. Nah, itu kan, itu nggak najis. Kalau sudah disuci, jadi suci. Nah, nanti ada tuh di apa namanya, panjang lagi nanti sampai 10. Ya. Ini kucing. Kucing udah selesai. Terus apa ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Oh, silakan. Kita mana tahu mana posisi bulunya yang nempel kan? Sedangkan kalau di belakang kan dia kotoran itu kita nggak tahu mana yang nempel gitu kan. Kalau saya baca tadi ada yang dinyatakan najis karena satu contoh
binatang itu haram untuk dimakan, maka bulunya pun jadi yang najis gitu. Itu aja tadi. Iya tadi saya sampaikan kalau bulu itu nempel sama kita berarti itu najis hukumnya. Kan itu kan bulunya karena apa? Sesuatu yang terlepas dari hewan dan hewan itu masih hidup, yang terlepas itu dihukumin mayit. Mayit di sini adalah bangkai. Iya, bulunya. Berarti bulunya itu termasuk bangkai hewan. Kalau bangkai manusia nggak najis, kan gitu kan? Mayit itu kan artinya bangkai, kan gitu. Paham ya? Masih paham? Belum paham? Jadi tadi jadi bulunya itu lepas. Nah, bulu yang lepas ini berarti dihukumi bangkai. Kan gitu kan? Jadi bulu yang terlepas ini dihukumi bangkai. Kan gitu kan? Nah, ketika bulu ini lepas kemudian nempel pada diri kita atau pakaian kita, maka kalau kita sholatnya nggak sah. Gitu. Najis kan? Karena najis. Untuk kucing aja apa hewan? Semua hewan. Laron juga. Laron juga. Tapi kalau ini nggak lepas, kalau ini misalnya laron ini nggak lepas, ya nggak najis. Nanti berpanjang lagi. Kalau laron bukannya masuk kategori belalang. Iya. Jadi Itu masuk belalang ya? Iya, artinya dia karena dia Iya. Bisa juga. Kalau memang itu sebangsa belalang, berarti nggak najis. Gitu kan? Iya, bukan karena najis. Kalau ini laron ini dia terhukum menjadi belalang, berarti nggak najis. Serangga gitu kan? Ini serangga. Udahlah, saya tutup aja nanti keburu sederhananya tutup. Gitu kan? Saya mah cuma memprovokatorin aja. Kata Pak Nanan, iya juga ya kan gitu kan. Baik, itu ya yang dapat saya sampaikan, yang kita telah pelajari. Mudah-mudahan semakin kita gali hadis, nanti kita diskusikan bersama untuk menemukan berbagai hukum yang mudah-mudahan Allah berikan kepahaman tentang hukum itu, dan kita sistem ngajinya begini aja lah ya, jadi nyantai saja, nggak usah. Makanya saya nggak niat untuk ngajarin, niat bareng haji ya, jadi supaya bisa masuk ya, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat, jadi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.